Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari latihan 9, soal nomor 2, terkait dengan maksimisasi laba dan perusahaan kompetitif. Oke, nah, sekarang kita punya fungsi produksi Q sama dengan akar dari KL, gitu ya. Kemudian di situ ternyata perusahaan akan menggunakan capital sebesar 100 dalam jangka pendek gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan fungsi produksi yang baru adalah I sama dengan 10L. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ketika kita punya substitusikan, jadi kita punya K tadi, K-nya kan adalah 100, kita substitusikan ke dalam fungsi produksi, akar K, L seperti ini. Nah, kita akan punya Q-nya adalah akar 100 L gitu ya. Maka Q-nya adalah 10 akar L seperti ini. Nah, kita akan punya fungsi eh, produksi untuk jangka pendeknya gitu ya. Nah, setelah itu Anda diminta untuk membuktikan apakah shortrun total cost-nya adalah 1000 plus 0,05 Q kuadrat gitu kan. Dengan informasi tambahan yaitu sewa modalnya adalah 10 US dollar dan upahnya adalah 5 US dollar per jam. Oke. Semoga hal itu adalah jam tenaga kerja per minggunya, bukan jumlah tenaga kerja tapi jam tenaga kerja per minggu. Oke, nah kita berarti punya uh, informasi dulu untuk yang jadi kita tadi punya Q sama dengan 10 kar L gitu ya, dan V-nya adalah 10, sementara R-nya adalah 5. Oke. Nah, kita ingat bahwa eh, apa namanya C itu adalah RK plus WL seperti ini ya. RK plus WL itu punya C-nya. Nah, setelah itu Anda bisa eh, mensubstitusikan R ini dan W-nya dalam sini sehingga kita punya C sama eh, sorry, ini W-nya adalah 5 ya, kebalik saya ke sini. W-nya adalah 5, sementara W-nya adalah 5 ya, W-nya 5. Jadi ini eh, R-nya 10, W-nya 5. Ini berarti kita punya 10K ditambah 5. Ini ya, ya. Nah, kalau sudah punya seperti ini, maka berikutnya adalah tinggal kita substitusikan nilai K-nya. Kita punya K sama dengan 100, berarti kita akan substitusikan substitusikan K sama dengan 100 kepada fungsi C yang dimiliki, yaitu 10 kali 100 ditambah 5, seperti ini. Sehingga kita punya C-nya adalah 1000 ditambah 5. Seperti ini. Nah, L-nya sendiri, teman-teman. L-nya sendiri kita dapatkan dari gini. Maka kita punya Q, itu adalah sama dengan 10 akar L ini. Kita bisa sederhanakan menjadi Q sama dengan 10 L pangkat setengah seperti ini. Nah, untuk menyederhanakan L menjadi L pangkat 1, maka kedua ruas harus Anda kuadratkan seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita akan kuadratkan menjadi Q kuadrat sama dengan 10 kuadrat L pangkat setengah kali 2. Kuadrat, sorry. Nah, sehingga kita punya Q kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 L pangkat 1 seperti ini. Oke. Nah, Anda pindahkan angkanya ke ruas kiri menjadi pembagian, maka Q kuadrat 100 sama dengan. Oke. Nah, kita punya L sama dengan Q kuadrat per 100, sehingga kita substitusikan ke dalam C kita yang baru, yaitu 1000 ditambah 5. L-nya adalah Q kuadrat per 100. Oke. Sehingga kita punya C adalah 1000 ditambah 5 per 100 adalah 0,05 Q kuadrat. Nah, inilah yang kemudian menjadi shortrun total cost. P ditambah 0,05 Q kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana SRMC-nya? Turunkan aja, berarti DSR
TC per DG. Berarti turunannya adalah 1000 turunannya 0, oke. Kemudian ini turunannya adalah 0,1 G. Nah, itu ya teman-teman ya untuk membuktikan. Nah, selanjutnya adalah eh, diminta ini diberikan kurva biaya total jangka pendek bagian A dan marginalnya ini tadi sudah saya hitung juga. Ini juga bisa Anda ganti menjadi SRMJ gitu ya. Oke. Dengan kurva biaya marginal jangka pendeknya adalah demikian dan perusahaan akan memproduksi dalam harga sebesar eh, 20 per botol, maka berapakah banyaknya I yang akan diproduksi dan berapakah jumlah jam tenaga kerja per minggunya. Oke. Nah, berarti kita kerjakan yang B, itu berarti kita punya P sama dengan 20, maka yang ditanyakan adalah Q kecil dan L-nya berapa. Oke. Nah, berarti kita akan menggunakan keseimbangan di pasar eh, perusahaan kompetitif, maksudnya P sama dengan C, berarti kita punya 20 sama dengan 0,1 G seperti ini. Oke, nah 20 per 0,1 sama dengan G, di mana 0,1 tidak lain adalah 20 per 1 per 10 sama dengan G, sehingga G-nya akan sama dengan 20 kali 10 per 1, itu akan sama dengan 100. Oke. Nah, G-nya ketemu 200. Jadi kita substitusikan ke L sama dengan Q kuadrat per 100 untuk menemukan L yang akan diperkerjakan minggunya itu jamnya itu berapa. Oke. Berarti kita punya eh, 200 kuadrat per 100 seperti ini. Makanya adalah 200 kali 200 per 100. Coret-coret maka tinggal 2 kali 200 adalah 400. Oke. Jadi hal yang akan kita pekerjakan berikutnya adalah sebanyak 400 jam minggu. Nah, itu ya teman-teman ya untuk soal yang B. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang C, misalnya atau misalkan selama resesi harga brandy turun menjadi 15 per botol. Pada harga ini berapa banyak perusahaan akan memilih untuk produksi? Berarti seharusnya berapa sih yang harusnya diproduksi gitu kan. Nah, itu artinya Anda harus evaluasi melalui SMC-nya. Nah, eh, berarti kita bisa kerjakan di sini aja ya, teman-teman ya. Berarti kita coba kerjakan di sebelah sini. Maka P sama dengan MC, ya, 15 sama dengan 0,1 Q, maka 15 per 0,1 sama dengan Q, maka Q-nya adalah titik lain 15, 15 dibagi 0,1 Q, 15 dibagi 0,1 berarti kali 10 per 1 sama dengan 150. Oke, berarti Q-nya adalah 150. Dan berapa L-nya? Tadi L-nya adalah L sama dengan Q kuadrat per 100. Seperti ini. L-nya adalah 150 kuadrat, okay, per 100. L-nya sama dengan 150 kali 150 per 100. Coret, 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 coret. Maka L-nya adalah tidak lain 225. Ya, oke, jadi sekarang kita akan mempekerjakan dengan jumlah jam yang lebih sedikit pada saat harganya turun. Outputnya juga pasti turun ya. Ini outputnya tadi awalnya 200, sekarang menjadi 150. Itu implikasinya. Nah, kemudian sekarang misalkan perusahaan percaya bahwa penurunan harga brandy hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Setelah itu mereka ingin kembali ke tingkat produksi pada bagian A. Artinya dia akan mempertahankan eh, P sama dengan 15 dan Q kecil itu adalah 150. Oke. Nah, dari sini kira-kira kita akan mengasumsikan bahwa untuk setiap jam perusahaan mengurangi tenaga kerja di bawah yang dijelaskan pada bagian A. Artinya bagian A kita punya di bagian A kita punya 400 ya, 400 tenaga kerja L. Terus kemudian di bagian B itu kita eh, punya L-nya itu adalah berarti berapa tadi yang sorry kok B ya C ya. Yang B tadi itu ini yang ini C, ya. Ini berarti 225, ya. Berarti kita akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Nah, biaya penyesuaiannya itu harus kita perhitungkan dengan penghitungan pertanggungan biaya sebesar 1 US dollar. Berarti kita akan memperhitungkan dulu, teman-teman,
biaya penyesuaiannya, gitu ya. Biaya penyesuaiannya. Jadi ibarat kalau akuntansi itu pembayaran di muka gitu deh. Jadi Anda sesuaikan dengan jurnal penyesuaian metode harta gitu, misalnya ya. Contohnya begitulah, asumsinya begitu. Jadi ini penerapannya ke sana. Nah, kita punya 400 dikurangi 225. Karena sekarang kita sesuaikan, maka kita tinggal punya 175 pekerja, aku ya. Pekerjanya adalah 100, oh sorry, bukan pekerja, tapi minggu, ya kan? Jam per minggu, ya kan? Jam per minggunya adalah 175. Nah, berapa biayanya dia? Ini tenaga jam per minggunya. Sekarang biayanya. Biayanya adalah 1 US dollar kita kalikan dengan 175. Berarti kita punya 175 US dollar. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi metode penghitungan profit baru. Ya, jadi kita akan punya profit baru, yaitu P baru, itu tidak lain adalah Pi yang lama dikurangi dengan eh, biaya penyesuaian. Ya, biaya penyesuaian. Nah, kita cari dulu Pi yang lama, itu adalah TR min TC. Anda juga bisa menghitung P min AC kali Q sama aja konsepnya. Cuman kalau ini menggunakan metode yang umum yang kita lakukan. Min TC-nya adalah 1000 ditambah 0,05 Q kuadrat. Seperti ini. Dan hitung-hitung Pi-nya adalah tadi 15 kali 150 dikurangi dengan 1000 ditambah 0,05, Q-nya adalah 150. Seperti ini ya, kuadrat. Oke. Nah, kita punya Pi-nya adalah 250 minus yang ini berarti 21250 ya. 21 hmm, 2125. Oke. So, 2125. Oke, nah berarti sekarang kita punya keuntungan sebesar P sama dengan 125. Betul ya? Jadi kita punya keuntungan 125. Nah, berapakah eh, P barunya? Itu adalah P dikurangi biaya penyesuaian. Oke, berarti kita punya 125 dikurangi 175, maka kita punya min 50. Artinya economic of loss. Oke ya, berarti rugi teman-teman ya. Jadi sekarang kita mengalami kerugian karena kita harus mengcover berapa banyak biaya yang seharusnya tidak kita perhitung gitu kan. Nah, ini di luar ekspektasi nilainya justru makin negatif kompensasinya kira-kira. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya untuk soal nomor. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 3 di video berikutnya. Terima kasih.